Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Aman Mustaqim dengan NIM 80. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan toko roti berbasis web dengan kelompok mata kanan. Di sini ada teman saya Muhammad Irfan dengan NIM 079 dan juga Rahmat Bima Syahputra dengan NIM 081. Lanjut, di sini latar belakang. Di era digital, kemudahan akses informasi dan pemesanan menjadi kebutuhan utama. Untuk menjawabnya, dikembangkan sebuah web toko roti yang memudahkan pelanggan menemukan dan memilih berbagai jenis roti yang tersedia. Platform ini berfungsi sebagai etalase digital sekaligus sarana pemesanan di mana pelanggan dapat melihat daftar roti, memilih varian, dan menyiapkan pesanan sebelum membayar langsung di kasir. Hal ini mempercepat proses belanja tanpa menghilangkan interaksi di toko. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur inovatif, sistem ini mendukung operasional toko roti lokal, meningkatkan kenyamanan pelanggan, dan mendorong transformasi digital di sektor kuliner. Tujuan website Loafi Bakery. Website ini dikembangkan untuk memperluas jangkauan pasar, memungkinkan pelanggan melihat produk kapan saja dan di mana saja, mempermudah pemesanan, mengurangi antrian, dan sistem pre-order online. Meningkatkan efisiensi toko, admin dapat dengan mudah mengelola produk dan pesanan, menjadi media promosi digital, menampilkan produk baru dan promo secara cepat. Sistem alur kerjanya, yang pertama pelanggan, akses web, masuk ke galeri produk, pilih roti dan tambah ke keranjang, kelola keranjang, ubah kuantitas atau hapus item, check out pesanan disimpan, struk digital plus kode unik dibuat, verifikasi di toko, tunjukkan kode pesanan ke kasir, bayar dan ambil pembayaran dilakukan langsung di toko. Kedua, admin, login dan dashboard, kelola produk dan pesanan, manajemen produk, tambah, edit, arsipkan, atau pulihkan produk. Manajemen pesanan, lihat daftar, verifikasi, berdasarkan kode, ubah status jadi selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, struktur data atau database pengguna, info user itu berupa ID, nama, email, password, dan peran. Produk ada detail roti, di dalamnya terdapat ID, nama, harga, gambar, status. Kemudian pesanan, transaksi utama di dalamnya ada ID user, tanggal, total, kode, dan status. Kemudian pesanan detail. Di dalamnya ada isi pesanan, ID pesanan, ID produk, kuantitas, dan subtotal. Kemudian proses bisnis, sistem pemesanan roti. Yang pertama, pool pembeli. Mulai, pembeli membuka website atau aplikasi. Lalu login, masuk menggunakan akun atau sebagai tamu. Sistem verifikasi. Kemudian lihat produk. Sistem menampilkan katalog roti. Pilih produk, pembeli memilih roti. Masukkan ke keranjang. Item ditambahkan ke keranjang dan bisa diedit. Check out, pembeli melanjutkan proses check out. Konfirmasi pesanan. Sistem menyimpan pesanan dan menampilkan ringkasan. Untuk bagian admin, login admin masuk ke dashboard. Manajemen produk, admin menambah atau mengubah data roti. Verifikasi pesanan, admin memverifikasi pesanan saat pelanggan datang ke toko. Riwayat transaksi, sistem mencatat pesanan ke dalam riwayat. Yang ketiga, transaksi selesai setelah pesanan dikonfirmasi dan dicatat. Kemudian ini untuk ERD-nya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irfan Tri Nugroho.
Kemudian selanjutnya saya akan membahas job desk yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah spesifikasi aplikasi atau web yang kami buat untuk Lofi Baker ini. Untuk fitur utamanya, sistem pengguna terdapat dua peran, admin dan pengguna, yaitu dapat login, mengelola, dan admin memiliki akses ke dashboard khusus untuk manajemen. Untuk manajemen produk, admin dapat menambah, mengedit, melihat, mengarsipkan, dan memulihkan produk dari etalase pelanggan. Untuk proses transaksi, pelanggan dapat memasukkan produk ke keranjang belanja, mengubah jumlah, dan menghapus item. Saat checkout, sistem menghasilkan kode unik untuk pelanggan. Admin kasir melakukan verifikasi pesanan menggunakan kode tersebut untuk menyelesaikan transaksi. Pelacakan dan pelaporan, pelanggan dapat melihat riwayat pesanan mereka yang sedang berjalan dan yang sudah selesai. Admin dapat mengakses riwayat semua transaksi penjualan dari seluruh pelanggan dan mencatat laporan penjualan. Pelanggan dapat mencetak stok individual untuk setiap transaksi yang berhasil. Kemudian adalah penjelasan codingnya. Yang pertama ada untuk sistem login PHP-nya. Yang kedua register. Yang ketiga logout. Yang keempat index, akun, produk PHP, keranjang, edit keranjang, hapus item, proses checkout, dan lain-lainnya. Kemudian ada tampilan fiturnya. Ini adalah front end untuk user. Pertama kayak login, kemudian masuk ke home page, kemudian ini masuk ke produk, dapat melihat produk yang dijual, kemudian bisa masuk keranjang, dan bisa mengedit, menambah, atau menghapus pesanan. Kemudian konfirmasi checkout-nya, maka akan keluar kode unik yang selanjutnya bisa dikonfirmasi ke kasir. Kemudian untuk tampilan admin, di sini ada kelola produk, verifikasi pesanan, dan daftar pesanan. Di menu pertama, admin dapat menambahkan daftar produk, kemudian diverifikasi kode yang kode unik didapat dari pelanggan dapat dimasukkan, kemudian akan masuk ke database pesanan detail yang kemudian dapat dilihat di riwayat. Di daftar produk, admin dapat melihat produk yang ada di etalase, dapat memulihkan, mengedit, atau menghapus. Untuk backend-nya ada 5 tabel. Yang pertama tabel pengguna, berisi ID, user, dan role. Tabel pesanan adalah pesanan yang dilakukan oleh user. Tabel pesanan detailnya adalah untuk tabel pesanan detail yang telah dipesan user. Tabel produk adalah berisi produk dari toko roti. Yang terakhir adalah checkout temporary untuk kode unik tadi. Kemudian berikut adalah unggahan GitHub-nya sudah dengan readme-nya. Kemudian untuk analisis pengerjaan produk, untuk tinjauan waktunya kami melakukannya selama 3 atau sampai 5 bulan. Ketercapaian spesifikasi berhasil. Semua fitur utama yang direncanakan semua manajemen produk oleh admin, keranjang belanja, dan proses checkout dengan kode unik telah berhasil. Untuk estimasi biayanya Rp0, hanya terletak pada konsumsi saja. Untuk kendala utamanya, struktur kode yang masih PHP natif menjadi kendala utama. Untuk tantangan masa depannya, bisa diintegrasikan dengan online payment gateway seperti Mitras dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.